Ya Bu. Nah sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa pembelajaran dan agama masing-masing. Alhamdulillah. Amin. Oke anak-anak, silakan duduk. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba mau tes dulu ya kalian. Kayaknya masih ada yang ngaco nih. Berarti jadi kalau ibu bilang hai, kalian bilang ibu berarti. Kalau ibu bilang hello, kalian bilang hai. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Oke, nah, sebelum pembelajaran kita sebaiknya menonton video dulu ya. Untuk meningkatkan sosial emosional kalian. Ibu punya satu video. Nah, ya, yang berbeda mudah. Ibu bisa putar lagi sini, tapi suaranya nggak kedengeran. Nah, ibu sudah kirimkan linknya ke HP kalian, bisa kalian tonton di HP kalian masing-masing. Ya, suaranya lebih kedengeran. Nah, ibu kasih waktu 5 menit ya buat nonton video ini. Nanti ibu tanyain ke kalian apa pesan moral yang bisa kalian ambil dari video ini. Ya, Bu. Skill yang berwarna yang ada di meja kalian atau di Mentimeter yang linknya udah temennya si Kaya ketemu sama Christine ya. Nah ini si Kaya pulang sekolah marah-marah dia. Masih pulang iya mas mau nyaur. Dia bisa apa nggak mau nyaur. Enggak yang Kaya oh dia kerja ya sambil sekolah sambil kerja. Oh dapat uang dari hasil jualan koran. Terus dia pulang belajar, sebenarnya nggak punya meja belajar, nggak punya listrik, tapi dia tetap mau belajar ya. Nah besoknya ketemu lagi ini terus dipikirin sama si Kaya itu ya. Oh disapa lagi nggak mau nyaut lagi, disapa nggak mau nyaut, itu aja terus. Ikutin ke rumahnya si yang kurang mampu. Kenapa dia tetap bisa bahagia walaupun dia serba kekurangan. Ikutin sama si yang kaya, dia jualan koran. Hasil jualan koran dia beli nasi padang ya. Terus dia beli 2 bungkus, terus dikasih pengemudi 1, dia 1. Walaupun dia kekurangan, dia tetap lagi. Ya dia jadinya merasa wah aku nggak bersyukur ya.
Oh, apa yang ibunya apa Rafi? Ada lagi yang lain? Ya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan bunga. Jadi dalam bergaul kita harus tidak boleh membeda-bedakan ya. Semua teman harus berteman dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, selalu bersyukur. Ya, ya, kita masuk. Oke, anak-anak. Nah, kesepakatan belajar kita hari ini. Wah, kalian perhatikan dulu. Seluruh murid memiliki kesempatan untuk saling berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka siswa lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi nggak? Tidak. Ada. Ada apa? Kalau ada, jangan ribut saat. Oke, jangan ribut saat pelajaran. Oke, udah? Oke, ada 7 ya yang kita sepakati ya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Wah, salah satunya apa? Tidak boleh mengejek sama orang tua. Ya, saling menghormati. Ya, udah mengejek itu kan artinya saling menghormati. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau ingatkan kembali kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Zat padat. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat? Ya, iya benar. Besarnya gaya tekan dan luas bidang permukaan. Nah, yang kita kemarin sudah belajar yang di zat padat. Sekarang berarti kita belajar yang bisa cair. Ya, tekanannya. Nah, sebelum belajar tekanan zat cair, Ibu punya pertanyaan. Silahkan lihat di slide-nya. Pernahkah kalian berpergian ke tempat yang tinggi? Menyelam ataupun naik pesawat mungkin? Nah, terasa kan telinganya kayak berdengung? Nah, apa yang menyebabkan telinga kalian berdengung? Tekanan udara. Ya, tekanan udara. Gimana tekanan udaranya? Keras. Tekanan udara yang keras yang Terlalu banyak. menyebabkan? Atau gimana? Terlalu banyak. Ada yang lain? Terlalu apa? Arya? Ya, perbedaan antara tekanan udara. Ya, perbedaan antara tekanan udara di dalam gerbang telinga dengan telinga bagian dalam dengan telinga bagian luar, sehingga dia menyebabkan telinga itu berdengung. Sekarang kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Itu salah satunya tadi kenapa bisa berdengung. Itu salah satu perbedaan tekanan fluida. Ya, fluida itu bisa cair, bisa gas, cair dan gas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih sendiri sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Karena kan sudah melakukan tes diagnostik. Nah, jadi kalian sudah tahu mode belajar kalian apa? Ada yang belajarnya, ada yang kinestetik, visual dan auditori. Nah, kemudian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih sendiri, jadi kalian bebas ya milih media pembelajaran kalian sesuai yang dengan KPD itu. Kemudian dapat menyajikan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai di sana? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Sudah. Kalau sudah duduk dengan kelompok, di atas meja kalian sudah ada LKPD-nya? Sudah ada LKPD masing-masing. Nah, coba sekarang sebelum
Kalau mau kedengaran suaranya, kalian lihat di HP kalian ya. Nah, ini coba kalian lihat ada anak kecil nih yang lebih kecil daripada kalian, ini kan kayaknya SD nih misalnya. Tuh dia udah nyelam. Cuman pakai kacamata renang. Ibu punya pertanyaan sekarang. Oke, ini yang pertama, mengapa orang harus menggunakan peralatan selam? Saya. Iya. Mengapa orang harus menggunakan peralatan selam ketika menyelam pada kedalaman yang cukup dalam? Karena oksigennya ya. Membutuhkan oksigen. Nafas terlalu lama menahan nafas. Jadi kalau ada peralatan selam yang memadai, otomatis ada oksigen kan di belakang itu, jadi dia bisa tetap bernafas. Yang B, coba bagaimana jika orang menyelam dalam keadaan tertentu tidak menggunakan alat selam kayak anak kecil tadi? Dia akan tidak bisa nafas. Ya, menyelamnya tidak bisa dalam jangka waktu ya panjang. Karena dia hanya waktunya singkat bisa menahan nafas. Yang C, apa manfaat mempelajari tekanan hidrostatis bagi kehidupan? Agar tahu kita gampil lah. Ya. Manfaat tekanan hidrostatis yang satu, analisa pembuatan. Dua, prinsip kerja kapal selam. Tiga, posisi lubang pembuangan pada wadah air. Oke, ya. Jadi manfaat kita mempelajari tekanan hidrostatis itu, kamu pernah lihat kapal selam nggak? Kapal selam itu kan dia bisa ada di permukaan, bisa di dalam air, sampai ke dasar kan? Nah itu prinsip kerja kapal selam menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Jadi satu, bendungan, tahu nggak? Tahu. Bendungan itu kalau kamu lihat di bagian bawah itu pasti dibuat betonnya lebih besar daripada bagian atas. Kenapa? Supaya menahan tekanan air. Makanya bagian bawah bendungan selalu lebih besar. Di LKPD kalian masing-masing bisa diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kalian bisa kerjainnya berkelompok, bisa sendiri, bisa berdua, terserah kalian. Coba ditentukan dulu rumusan masalah dan juga hipotesis. Adapun rumusan masalah yang saya tulis ini, kedalaman, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan kedalaman. B, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan massa jenis. C, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan gravitasi. Hipotesis sementara. A, hubungan antara hidrostatis dengan kedalaman adalah sebanding. B, hubungan antara hidrostatis dengan massa jenis adalah sebanding. C, hubungan antara hidrostatis dengan gravitasi adalah sebanding. Ada yang sama atau yang berbeda? Sama. 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 Baik, kalau udah sama, jadi kalian sekarang bisa melakukan praktikum ataupun analisis data sesuai dengan model belajar kalian masing-masing. Dari airnya. Kalau yang visual kan sudah ada di LKPD-nya ya. Yang auditori dilihat di video.
Gimana selesai? Buat dulu nggak sih? Yang lainnya ikut ngomong dari rumah ya. Jadi kan ngomong apa? Kinestetik itu apa sih? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kinestesi akan mempresentasikan tentang tekanan hidrostatis. Sebelum ke presentasinya, perkenalkan nama saya Niko Wirayanti, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikada Nena Poyanti, nomor absen 27. Perkenalkan nama saya Ibu Setiago Maretiko, nomor absen 9. Perkenalkan nama saya Irfan Maulana, absen 22. Perkenalkan nama saya Raka Praditya, nomor absen 4. Di mana rumusan masalah yang telah kami dapatkan adalah A. Kedalaman. Bagaimana hubungan antara besarnya tekanan hidrostatis dengan kedalaman. B. Massa jenis. Bagaimana hubungan antara besarnya tekanan hidrostatis dengan massa jenis. C. Gravitasi. Bagaimana hubungan antara besarnya tekanan hidrostatis dengan gravitasi. Dan hipotesis sementara dari kelompok kami, hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman, massa jenis, dan gravitasi adalah sebanding dengan tekanan. Setelah melakukan simulasi sederhana, maka saya dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Laju air paling besar adalah pada lubang D dan laju air paling kecil pada lubang A. 2. Tekanan air terbesar adalah pada lubang D dan tekanan air terkecil adalah pada lubang A. 3. Urutan tekanan air dari yang paling besar ke yang paling kecil adalah D, C, B, dan A. Faktor apa yang mempengaruhi besarnya tekanan? Coba sedikit Arya. Faktor apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Massa jenis gravitasi kedalaman dari permukaan ini. 5. Urutan tekanan ikan dari yang paling kecil ke yang paling besar. F O P Q. Tekanan hidrostatik pada suatu titik di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh 1. Massa jenis zat cair. 2. Volume zat cair dalam bejana. 3. Kedalaman titik dari permukaan zat cair. 4. Bentuk bejana. Pernyataan yang benar adalah B. 1 dan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan. Itu dari
auditori, siapa mau? Ya, kelompoknya Jemi sama Rama. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tekanan hidrostatis berdasarkan data di atas. Apakah hipotensi diterima? Hipotensi saya diterima. B. Dari data percobaan diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, di mana ketiga faktor tersebut sebanding dengan tekanan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok visual mempresentasikan tata tekanan hidrostatis. Jadi, perkenalkan nama saya dari nomor absen 30. Perkenalkan nama saya Siti Cynthia Nabila, nomor absen 36. Nama saya Nika Maudia Kuliah, nomor absen 29. Nama saya Nika saya Gusti Aku Maharnya di nomor absen 12. Laju air paling besar adalah lubang D dan laju air paling kecil ada pada lubang A. Tekanan air paling besar adalah pada lubang dan tekanan air terkecil adalah pada lubang A. Urutan tekanan air yang paling besar ke yang paling kecil adalah D, C, B, dan A. Faktor apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Massa jenis, gravitasi, kedalaman. Urutan tekanan ikan dari yang paling kecil ke yang paling besar. N, O, dan P, I adalah yang kecil. Masih dari hasil data percobaan diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, di mana ketiga faktor tersebut sebanding dengan tekanan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Yang mewakili ya visual, auditori, dan kinestetik memperoleh jawaban yang sama. Ya. Di mana tekanan air dari gambar itu yang paling besar ada di titik D. Jadi semakin dalam suatu kedalaman dia, titiknya semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Baik, berarti apa kesimpulan kita dari semua pertanyaan yang sudah dijawab dan semua percobaan yang sudah dilakukan dan nonton video? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis dan cair, gravitasi, dan kedalaman. Jadi manfaatnya mempelajari tekanan hidrostatis makin dalam menyelam tekanan hidrostatis semakin besar. Ya. Jadi ada 3 faktor ya yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu yang pertama apa? Massa Massa jenis, jenis, gravitasi, dan kedalaman. Nah, sebagai penutupnya, sekarang Ibu sudah kirimkan ya di kalian linknya tes formatif. Nah, coba kalian kerjakan tes formatif ini dulu. Baru setelah itu kita akan melakukan refleksi. Tinggal kalian cek aja di WA-nya. Ada tes formatif, ada 5 soal di sana, jadi tinggal kalian jawab. Ini di sini ada ya? Kan nggak ada apa-apa. Bu, apa bagian yang paling menarik, Bu? Kamu apa? Yang saya rasakan tadi paling menarik tuh
waktu rusuk botol ya, rusuk botol. Enjoy ser. Bu agak bu. Langsung aja banyak. Hasilnya gas. Jangan aja naik Oke, masih ada? Oke, coba kita baca random aja ya. Satu ya. Ini deh. Bagian yang paling menarik adalah pada saat diskusi. Itu tanya jawabnya dia. Terus untuk mengetahui yang pertanyaan kedua, menurut kalian untuk apa kita mempelajari tekanan hidrostatis? Di sini untuk mengetahui kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Yang C, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan? Belajar lebih giat dan bertanya kepada guru apabila ada yang tidak dipahami. Oke, yang lagi satu, refleksinya yang menarik adalah saat melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Ya, terus nomor 2, untuk mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, belajar lebih giat lagi. Oke, rata-rata belajar lebih giat lagi ya. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan tes formatif dan juga refleksi, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal? Mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah bekerja dengan baik, dan untuk yang masih lain-lain, tolong setelah pelajaran berikutnya lebih ditingkatkan lagi ya.